Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Elita Sofarindra. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Sandi Maulana, yang kedua Nur Isnaini Faizatul Ummah, yang ketiga Ari Widianti, dan yang terakhir Lia Elita saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi dari subbab 2.2 yang berjudul Penafsiran Ellipsoid dari buku Geodesy and Geodynamics. Jadi untuk ellipsoid itu sendiri sebenarnya dapat dideskripsikan melalui berbagai cara. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan pendefinisian ellipsoid secara geometris. Jadi, elips didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasangan dua titik tersebut adalah konstan. Dua titik yang dimaksud itu adalah titik fokus. Nah, definisi ini memberikan kurva dalam ruang dua dimensi. Nah, di sini saya memiliki gambar 2.4 yang mana ini merupakan geometri planar dari elips. Nah, di sini saya memiliki dua panel. Yang pertama ini panel kiri dan yang ini panel kanan. Oke, akan coba saya dekatkan. Nah, di sini kita memiliki dua titik. Yang pertama adalah titik ini, yang kedua titik ini. Nah, kedua titik ini sebenarnya merupakan titik fokus dari elips. Nah, kemudian untuk X ini sendiri merupakan panjang dari pusat elips menuju titik fokus elips. Nah, berlaku juga untuk panjang ini disebut juga dengan X. Nah, setelah itu ada yang namanya nilai A. Nilai A ini merupakan panjang setengah dari sumbu mayor atau sumbu utama dari elips. Nah, jadi panjang dari titik pusat elips menuju sini. Nah, kemudian setelah diketahui panjang garis A dan garis X, maka untuk garis yang di sini dapat kita nyatakan dengan A min X. Oke, selanjutnya dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dihitung bahwa A plus X ditambah dengan A min X sama dengan 2A. Yang mana 2A tersebut merupakan panjang sumbu utama atau panjang sumbu mayor dari elips. Untuk selanjutnya, panel kanan, nah, diberikan sebuah titik P pada sumbu minor. Kemudian ditarik dari titik P menuju titik fokus elips sepanjang A. Lalu untuk sumbu semi minor kita dapat nyatakan dengan B. Nah, kemudian dari dua sumbu tersebut dapat kita hitung nilai AE sepanjang dari titik pusat elips menuju titik fokus menggunakan rumus akar A kuadrat min B kuadrat. Nah, kemudian dari sini dapat kita hitung persamaan AE kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian kita cari nilai B-nya dengan menggunakan persamaan aljabar ini, didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat min AE kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. B sama dengan 1 min E kuadrat dikali A. Nah, faktor perbandingan E ini disebut dengan eksentrisitas. Kemudian jarak yang keluar dari pusat elips sepanjang AE disebut dengan garis eksentrisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Faizatul Ummah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari Saudara Lia. Yang akan saya bawakan materinya yaitu terkait perhitungan bidang elipsoid bumi. Di antaranya, sistem koordinat pada bidang elipsoid yang terdiri dari dua macam, yaitu sistem koordinat lintang bujur dan sistem koordinat kartesian ortogonal XYZ.
Pembahasan yang kedua yaitu proses konversi dari sistem lintang bujur geodetis ke sistem koordinat XYZ dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu lintang geosentris dan lintang geodetis. Dan yang terakhir yaitu jari-jari busur normal utama yang biasa disimbolkan dengan huruf N. Berikut ini merupakan gambar bidang elipsoid bumi, di mana A merupakan setengah sumbu mayor dan B adalah setengah sumbu minor. Berikut ini merupakan rumus-rumus dasar untuk perhitungan bidang elipsoid. Di antaranya ada A, B, E aksen, dan F. Besaran-besaran tersebut disebut dengan parameter utama elipsoid. Tiap-tiap negara mempunyai bidang elipsoid tersendiri yang sesuai dengan keperluan wilayahnya masing-masing. Selanjutnya ada hitungan koordinat elipsoid dalam 2 dimensi, yaitu sebagai berikut. Pembahasan berikutnya, sistem koordinat pada bidang elipsoid. Yang pertama ada sistem koordinat lintang bujur, yaitu penentuan posisi titik berdasarkan besaran lintang dan bujur. Lintang dan bujur yang mengacu pada bidang bola bumi disebut dengan lintang bujur geografis. Akan tetapi, lintang dan bujur yang mengacu pada bidang elipsoid disebut dengan lintang dan bujur geodetis. Yang kedua, sistem koordinat kartesian ortogonal XYZ, yaitu penentuan posisi titik berdasarkan jarak titik tersebut terhadap titik awal O pada masing-masing sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang saling tegak lurus. Sistem kartesian XYZ berpusat di O, dengan sumbu X adalah garis yang melalui perpotongan bidang meridian 0 dan bidang ekuator. Selanjutnya, konversi antara sistem lintang bujur dan sistem koordinat XYZ. Yang pertama, mengonversi dari sistem lintang bujur geodetis ke sistem koordinat XYZ. Untuk mengonversi sistem koordinat ini, diperlukan hubungan matematis antara kedua sistem tersebut. Rumus perhitungan tersebut tergantung pada parameter yang diketahui dan jenis elipsoid yang digunakan. Untuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mengonversi dari sistem koordinat XYZ ke sistem lintang bujur geodetis. Sebagai kebalikan dari perhitungan sebelumnya, yang diketahui harganya adalah harga P untuk XYZ, dan yang akan ditentukan adalah harga lintang dan harga bujur titik tersebut. Rumus-rumus berikut digunakan untuk menentukan harga lintang dan bujur jika diketahui harga XYZ-nya dan besaran parameter elipsoid-elipsoidnya. Selanjutnya yaitu lintang geosentris dan lintang geodetis. Lintang geosentris titik P adalah sudut yang terbentuk oleh garis yang melalui P ke pusat elipsoid O dan bidang ekuator. Sedangkan lintang geodetis titik P adalah sudut yang terbentuk oleh garis normal yang melalui P ke N dan bidang ekuator. Berikut adalah hubungan matematis antara kedua jenis lintang tersebut. Selanjutnya, jari-jari busur normal utama atau yang biasa dilambangkan dengan huruf N. Jari-jari normal utama yaitu jari-jari busur normal utama pada titik tersebut. Busur normal utama adalah busur yang terletak pada bidang normal utama, yaitu bidang yang melalui garis normal dan tegak lurus pada bidang meridian. Untuk besaran jari-jari busur normal utama dapat dihitung dengan rumus berikut. Di ekuator, di mana lintang sama dengan 0 derajat, besar N sama dengan A. Sedangkan di kutub, di mana lintang 90 derajat, besar N-nya yaitu A kuadrat per B sama dengan A per akar 1 min E kuadrat. Sehingga untuk menentukan XYZ-nya adalah dengan rumus sebagai berikut. Sekian pembahasan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ari Widi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan halaman 17 dan 18 pada buku Spherical and Ellipsoid Geometry yang menjelaskan tentang elipsoid.
Pada kali ini saya mempunyai gambar di sebelah kanan. Ini merupakan gambar vektor normal delta F vs arah radial R dan hubungan antara lintang geodetik θ dan geosentris garis lintang θ Z. Dan pada sebelah kiri saya mempunyai gambar busur terbatas dan sangat kecil panjang pada bola. Dan pada keduanya itu memiliki hubungan antara lintang geosentris dan geodetik menjadi lebih jelas dengan penjabaran perhitungan rumus sebagai berikut. Tan θ Z sama dengan B kuadrat per A kuadrat tan θ sama dengan dalam kurung 1 min E kuadrat tan θ sama dengan Z per P. Kelengkungan spher panjang busur yang sangat kecil, ds, pada bola terkait dengan pusatnya yang sangat kecil sudut hanya dengan mengalihkan dengan jari-jari bola R saja. Dengan merumuskan ds sama dengan R kali D kali psi. Kurang lebih merupakan terjemahan dari D psi dalam ukuran sudut menjadi ukuran linier. Namun itu mengarah pada konsep yang lebih mendasar seperti kuantitas yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Rho sama dengan 1 per R sama dengan D psi per ds. Jari-jari R disebut jari-jari kelengkungan. Secara umum, kelengkungan suatu permukaan merupakan besaran lokal, yaitu tergantung pada posisi di radius bola. Meskipun kelengkungan adalah konstan, jadi kita mungkin telah menambahkan permukaan kelengkungan konstan sebagai definisi bola. Di sisi lain, kelengkungan adalah ukuran lokal yang menjadi lebih tepat dengan rumus Rho sama dengan Rho dikali θ, alfa, yaitu kelengkungan tergantung pada garis lintang dan arah yang berfungsi dari garis lintang pi dan pada azimut. Di setiap titik di elipsoid akan ada arah di mana azimut kelengkungan maksimal dan arah yang minimal. Setiap arah membentang permukaan melalui vektor normal lokal. Permukaan seperti itu disebut bagian normal, seperti yang diharapkan dua ekstrim dalam kelengkungan terjadi. Sebagai berikut, di bagian meridian dan di bagian normal vertikal utama yang tegak lurus dengan meridian bagian dan bersinggungan dengan lingkaran lintang lokal. Perhatikan bahwa bidang yang melalui lingkaran lintang dengan sendirinya bukanlah bagian yang normal. Mari kita pertimbangkan kelengkungan dan variasinya di meridian dan di ekuator. Dalam ketergantungan garis lintang yang dapat dilihat pada gambar ini. Di ekuator sendiri, semakin kecil lingkaran dengan elips secara optimal. Jari-jarinya adalah jari-jari kelengkungan. Jelas bahwa jari-jari kelengkungan ini lebih kecil dari sumbu semi mayor A, padahal di titik lingkaran memiliki radius terbesar yang mungkin lebih besar dari A. Demikian kelengkungannya di kutub Rho psi sama dengan 90 derajat minimal. Ketergantungan garis lintang kelengkungan pada bidang meridian dan ketergantungan azimut pada ekuator sebelah ini. Di kutub tidak ada ketergantungan arah karena semua bidang meridian normal bagian. Namun di ekuator akan ada perbedaan kelengkungan yang jelas bidang meridian dan di bidang ekuator. Katulistiwa normal bagian dari elipsoid adalah lingkaran. Dapat dilihat di gambar ini, jari-jari kelengkungan di ekuator. Karena itu arah timur barat adalah A dan kelengkungan Rho psi sama dengan 0 derajat dan alfa sama dengan 90 derajat sama dengan 1 per A. Jadi telah disimpulkan bahwa jari-jari kelengkungan di ekuator di arah utara selatan lebih kecil dari A. Jari-jari utama kelengkungan ini tidak hanya berlaku di ekuator saja. Di setiap lintang kita akan melihat jari-jari kelengkungan minimum ada di bidang meridian dan radius kelengkungan maksimum
pada normal vertikal prima yang masing-masing dikenal sebagai jari-jari meridian kelengkungan M psi dan radius normal radius kelengkungan N psi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang sudah disampaikan rekan-rekan saya sebelumnya. Seperti yang sudah rekan saya sampaikan, bahwa radius lengkung meridian dikenal dengan simbol MP dan radius lengkung normal dikenal dengan simbol N. Di sini ada tabel yang berisikan persamaan yang sesuai dan beberapa contoh radius lengkung utama. Dalam tabel ini, radius lengkung meridian secara general persamaannya yaitu MP sama dengan A dikali 1 min E kuadrat per 1 min E kuadrat sin kuadrat V pangkat 3/2. Dan radius lengkung vertikal utama persamaannya yaitu NV sama dengan A dikali 1 per 1 min E kuadrat sin kuadrat V pangkat 1/2. Sedangkan di ekuator persamaan radius lengkung meridian yaitu M0 derajat sama dengan A dikali 1 min E kuadrat. Dan radius lengkung vertikal utama di ekuator persamaannya yaitu N0 derajat sama dengan A. Sedangkan di kutub persamaan radius lengkung meridian persamaannya yaitu M90 derajat sama dengan A per akar 1 min E kuadrat. Dan radius lengkung vertikal utama persamaannya yaitu N90 derajat sama dengan A per akar 1 min E kuadrat. Tabel ini menegaskan bahwa radius kelengkungan terkecil adalah arah utara selatan, yaitu M0 derajat lebih kecil daripada N0 derajat, yaitu radius lengkung meridian lebih kecil daripada radius lengkung vertikal utama. Selain itu, di kutub tidak tergantung terhadap azimut, maka M90 derajat sama dengan N90 derajat, atau radius lengkung meridian sama dengan radius lengkung vertikal utama. Untuk selanjutnya, kelengkungan Gauss, yaitu jari-jari bola yang paling pas pada garis lintang tertentu. Persamaannya yaitu RG sama dengan akar MN, atau sama dengan A akar 1 min E kuadrat per 1 min E kuadrat sin kuadrat V. Kelengkungan rata-rata didefinisikan oleh persamaan ρm sama dengan 1 per Rm sama dengan 1/2 dikali 1 per M tambah 1 per N. Untuk kelengkungan dalam arah sembarang yang dikembangkan oleh Euler, yaitu rumus yang menghubungkan kelengkungan dalam arah utara selatan dan dalam arah timur barat dengan kelengkungan dalam arah sembarang. Formulanya yaitu rho alfa sama dengan 1 per R alfa sama dengan sin kuadrat alfa per N ditambah cos kuadrat alfa per M. Untuk selanjutnya, masalah geodetik langsung dan terbalik pada elipsoid. Jalur terpendek antara dua titik pada permukaan melengkung disebut dengan geodesik. Memecahkan masalah geodetik langsung dan terbalik pada elipsoid akan membutuhkan penemuan dan deskripsi geodesik pada elipsoid. Ini adalah topik yang menuntut secara matematis, terutama jika solusi analitik dicoba. Untuk mencontohkan tingkat kerumitan pada elipsoid, disebut bahwa geodesik pada umumnya bukanlah kurva tertutup, seperti lingkaran besar pada bola. Untuk mengatakan geodesik, dijelaskan oleh satu set 3 persamaan diferensial biasa yang digabungkan, yang dapat diselesaikan secara numerik. Busur meridian S adalah geodesik khusus. Ini dijelaskan oleh persamaan diferensial tunggal, yaitu ds per dv sama dengan mp, yang tentu saja kebalikan dari definisi panjang busur diferensial, yaitu ds sama dengan mp kali dv. Oleh karena itu, panjang busur meridian antara dua titik pada garis lintang yang berbeda adalah S12 sama dengan integral 1 sampai dengan 2 ds sama dengan integral V1 sampai dengan V2
MP dikali dV yang dapat dievaluasi dengan kuadratur numerik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.